Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reva Ali Fatoni dengan NIM 082111733006 dari kelas D2 Departemen Fisika Universitas Erlangga untuk program studi Teknik Biomedis. Di sini akan menjelaskan ujian akhir praktikum saya tentang komputasi biomedis. Baik, berikut adalah penjelasan soal untuk seluruh mahasiswa di mana kita disuruh untuk mencari interpolasi learning range dari tabel data yang disediakan. Kemudian kita juga menghitung polinomial ordo 4 dari interpolasi learning range yang telah dihasilkan tadi dengan rumus yang telah disediakan. Dan kemudian kita tentukan galat mutlak dan galatnya dengan asumsi bahwa nilai sebenarnya sebesar 1,2 dan tegangan listriknya 0,75. Baik, sekilas saya bacakan soalnya. Salah satu model yang dapat digunakan adalah model polinomial untuk menghitung sebuah algoritma nilai suhu tubuh dengan tegangan, di mana rumusnya VR sama dengan A0 plus A1R plus A2 kali R kuadrat plus AN sampai Rn, di mana N adalah jumlah koefisiennya. Untuk menentukan koefisien tersebut diperlukan data yang berisi pasangan nilai resistansi dan tegangan listrik yang diukur pada beberapa titik. Misalkan disediakan pada data R-nya kita sediakan 10 sampai 50, untuk V-nya 0,5, 0,8, 1,0, 1,2 dan 1,4. Mana untuk penaikan V-nya naik secara linear namun tidak secara pas ataupun secara konsisten. Oke, baik, berikut adalah kode program yang dihasilkan dari soal nomor 1, yaitu pertama kita inputkan dulu data dari soalnya berupa tabel yang tadi. Untuk data kita buat tabel dengan rumus Python tadi, kemudian NIM, karena NIM saya akhirnya 006, kita langsung tulis 6. Kemudian kita buat rumus language interpolation pada Python. Sementara language interpolation sebelumnya yaitu A1 R1 plus A2 R2 sampai N kita korelasikan dengan Python sehingga berikut adalah hasil rumusnya. Dan kita buat polinomial ordo 4 dari interpolasi language yang telah dihasilkan tadi dengan polinomial underscore 4 sama dengan language interpolation dengan range-nya sebanyak datanya. Kemudian kita hitung nilai resistansi dari NIM 10 plus NIM per 10 pangkat 9. Kemudian kita tulis menghitung nilai tegangan polinomial ordo 4 pada resistansi dari NIM. Kemudian kita tulis nilai sebenarnya pada tegangan tadi sediakan berapa, yaitu tadi sebesar 7,5. Dan kita hitung nilai galat mutlak dan galat relatifnya dengan galat mempunyai keakuratan 2 angka desimal, yaitu EA sama dengan absolute V estimate dikurang V true, dengan galat relatifnya EA per V true kali 100. Dan kita juga menampilkan hasil dalam variety table untuk memudahkan dalam pembacaan hasil nantinya. Sehingga kita lihat pada langsung nomor 1 sampai nomor 5 itu terlihat beberapa hasil yang akan ditampilkan nanti. Ada resistansi, estimasi tegangan, nilai sebenarnya, galat mutlak, dan galat relatif. Kemudian kita juga tampilkan grafik untuk memudahkan dalam pembacaan pembacaan grafiknya. Itu kita lihat untuk melihat seberapa linearkah grafik yang dihasilkan dari data yang telah kita buat tadi. Oke, baik. Dari soal nomor 1 tadi dihasilkan hasil program seperti dari gambar berikut, yaitu dimulai dari data resistansi dan tegangan, kemudian hasil perhitungan interpolasi range-nya dengan parameter resistansi dari NIM, estimasi tegangan, nilai sebenarnya, galat mutlak, dan galat relatif. Untuk nilai R-nya sebesar 10, untuk estimasi tegangannya sebesar 0,5, untuk nilai sebenarnya pada tegangan yaitu disediakan nilai yaitu 0,75 dan galat mutlaknya 0,25, sedangkan galat relatifnya sebesar 33,33%. Untuk grafiknya dari interpolasi polinomial ordo 4 terlihat pada gambar yaitu cukup linear, cukup signifikan, namun pada
titik 1 dan titik 2 terlihat tidak linear karena sedikit membentuk kurva sedikit karena nilai yang berbeda dari kenaikan tegangannya. Dilihat dari perbedaan 0,5 sama 0,8 sebesar 0,3, sedangkan untuk angka-angka di bawahnya sebesar 0,2 kenaikannya. Baik, kemudian adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah kita disuruh untuk menghitung modal persamaan diferensial biasa dalam konsentrasi radioisotop glukosa dalam jaringan otak. Untuk rumus persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation, yaitu DC per dt sama dengan K1 CP dengan koefisien T dikurangi K2 plus K3 CT plus K4 CNS kali T, di mana C adalah konsentrasi radioisotop glukosa dalam jaringan otak, CP adalah konsentrasi radioisotop glukosa dalam plasma darah, CNS adalah konsentrasi radioisotop glukosa dalam jaringan non-spesifik, sedangkan K1 sampai K4 adalah konstanta kinetik yang ditentukan oleh karakteristik jaringan otak, dan T adalah waktu. Untuk menentukan nilai-nilai konstanta kinetik diperlukan data eksperimental berisi pasangan nilai waktu dan konsentrasi radioisotop glukosa. Misalkan pada data tersebut disediakan gambar nilai atau data dalam tabel, yaitu untuk waktu dalam menit yaitu 0 sampai 25 menit, untuk C-nya kbq per ml atau konsentrasi radioisotopnya yaitu sebesar 0 sampai 1,4. Kita disuruh untuk menggunakan metode Euler atau Hun untuk menyelesaikan objek tersebut secara numerik. Untuk yang kedua, kita gunakan metode ekstrapolasi Richardson untuk menentukan nilai konsentrasi radioisotop glukosa dalam jaringan otak dengan pengambilan waktu citra selama 30 menit. Kemudian kita juga berikan estimasi nilai konsentrasi tersebut dengan akurasi 2 angka desimal. Yang terakhir, kita tentukan nilai galat mutlak dan galat relatifnya dengan asumsi nilai sebenarnya pada waktu 30 menit itu sebesar 1,2 dan kita berikan akurasi sebesar 2 angka di belakang koma untuk galatnya. Baik, berikut adalah kode program untuk soal nomor 2 dalam kode Python, yaitu kita membuat data eksperimental yang telah disediakan dalam soal seperti terlebih dahulu. Kemudian kita buat parameter dan kondisi awalnya dari K1 sampai K4 dengan nilai N 5, di mana 0 juga dihitung. Kemudian inisialisasi nilai awalnya, yaitu kita hitung 0. Kemudian kita buat rumus metode Euler-nya yang DC per dt tadi dalam bentuk kode Python terlampir pada gambar, yaitu for i in range length time points x exponents min 1 itu kita buat K1 sama dengan H plus K1 kali C eksponensial dikurangi K2 K3 kali C values plus K4 plus 0. Kemudian kita tampilkan hasil dari metode Euler tadi. Dan tak lupa kita buat plotting hasil eksperimen dan hasil numeriknya. Kemudian untuk soal berikutnya, jawaban berikutnya kita buat hampir yang sama. Kita buat fungsi metode Euler yang tadi. Kemudian kita buat data eksperimentalnya. Kita hitung hasil dengan dan tanpa titik data terakhirnya, seperti yang diminta dalam soalnya. Kemudian kita buat metode ekstrapolasi Richardson-nya, yaitu C1 extrapolated sama dengan 2 kali C values full dikurangi C1 value short. Dan kita tampilkan hasil ekstrapolasi Richardson-nya. Tak lupa kita juga tuliskan nilai sebenarnya pada soal, yaitu sebesar 1,2 dengan rentang waktu pengambilan citra selama 30 menit. Kemudian kita hitung galat mutlak dan galat relatifnya sama seperti kasus soal sebelumnya. Kemudian kita hasilkan nilai galat yang menampilkan nilai galat dengan jarak
2 angka desimal keakuratannya. Oke, baik. Dari kode program sebelumnya dihasilkan hasil program yang telah di-run, yaitu T-nya kita lampirkan 0 sampai 25 menit. Untuk C-nya dari 0 terlihat cukup signifikan dari 0 sampai 1,7812. Terlihat untuk C-nya dari 0 sampai 5, untuk C-nya sama, yaitu 0 karena belum ada perpindahan dari hal keduanya. Kemudian kita temukan hasil nilai ekstrapolasi irisatornya, yaitu dalam rentang waktu 30 menit dihasilkan C sama dengan 1,78 kPq per ml. Sedangkan galat mutlaknya 0,58 kPq per ml dan galat relatifnya sebesar 48,44%. Nah, terlihat pada grafiknya, untuk grafik berwarna orange adalah grafik metode numerik atau Euler yang kita hitung tadi, sedangkan yang berwarna biru adalah eksperimental dari data yang telah disediakan. Lihat cukup untuk yang eksperimental cukup mengkurve ke bawah, sedangkan yang numerik cukup signifikan linear ke atas. Oke, baik, terima kasih. Demikian adalah presentasi saya terkait UAP Teknik Biomedis. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.